PT Surya Pertiwi Tbk. Didirikan sebelumnya bernama PT Surya Nusantara, yang didirikan pada tanggal 5 Juli 1978. Perseroan telah mendistribusikan produk saniter dan kamar mandi kepada konsumen di Indonesia, dan saat ini diakui sebagai salah satu distributor produk saniter terkemuka di Indonesia. Perseroan melayani semua segmen konsumen dengan tetap mempertahankan praktik terbaik dan standar kualitas tinggi dalam kegiatan manufaktur dan bisnis. Pada awal perjalanannya, Perseroan dikenal dengan nama CV Surya, dan di tahun 1968, tonggak penting di Perseroan dimulai ketika menjadi agen eksklusif di Indonesia untuk Toto Jepang. Produsen produk saniter dan fitting terkemuka di Jepang menyusul penjualan dan pertumbuhan pasar yang sukses pada tahun 1977. Dibentuk kerjasama antara Toto Jepang dengan pemegang saham langsung perusahaan dan mendirikan PT Surya Toto Indonesia Tbk untuk memproduksi dan menjual produk Toto di Indonesia. Pada tahun-tahun berikutnya, CV Surya semakin besar dan bertransformasi. Pertama menjadi perseroan terbatas dengan nama PT Surya Nusantara, kemudian berubah menjadi PT Surya Pertiwi, di mana perseroan berstatus sebagai distributor tunggal di Indonesia untuk produk Toto, termasuk produk Toto yang diproduksi oleh PT Surya Toto Indonesia Tbk. Mulai tahun 1985, Perseroan menjajaki solid distributorship dengan berbagai merek saniter dan fitting internasional seperti Geberit, Stiebel, Edeltron, Frank, Villeroy dan Bosch, Reginox, Eco, W.A. Taylor, Jacuzzi, dan Caldaway. Nah, untuk memulai analisis yang pertama, di sini kita akan memperoleh data terlebih dahulu. Yang pertama itu ada data dividen, EPS, dan PER yang ingin dievaluasi dan dapat diperoleh melalui laporan keuangan perusahaan. Dan data tersebut disarankan menggunakan data minimal 10 tahun ke belakang agar valuasinya itu dapat akurat. Di sini sudah tersedia datanya. Nah, untuk mencari rumus EPS sendiri itu yaitu laba bersih dibagi share outstanding dikali 100. Sedangkan untuk mencari PER atau price earning ratio yaitu price dibagi earning per share. Maka didapatlah data-data sebagai berikut. Tahap analisis selanjutnya yaitu menghitung rata-rata DPR dan EPS growth seperti di bawah ini. Untuk menghitung DPR sendiri atau dividend payout ratio yaitu total dividen dibagi laba bersih dikali 100. Dan untuk mencari EPS growth atau CAGR yaitu tahun akhir dibagi tahun awal pangkat 1 per T tahun min 1 dikurangin 1, maka didapat hasil seperti data di bawah ini. Tahapan selanjutnya adalah menghitung future value EPS dan memproyeksikan EPS untuk 10 tahun ke depan. Dengan rumus yang udah ada di tabel ini, kita tinggal masukin nih angka-angkanya dan didapatlah hasil yang ada seperti pada tabel berikut ini. Tahapan keempat yaitu menghitung akumulasi dividen. Rumus akumulasi dividen sendiri yaitu EPS dikali N dikali DPR. Maka dengan rumus yang sudah ada tadi, didapatlah hasil data seperti berikut ini. Tahap selanjutnya yaitu menghitung future value harga saham. Future value harga saham
dapat dihitung dengan cara mengalikan SVEPS dengan CER terendah selama 5 tahun terakhir. SVEPS yang digunakan ialah SVEPS tahun 2032 yang nilainya dapat kita lihat di tahap keempat dan CER Low dapat dilihat pada tahap ke-1. Tahap ke-6 yaitu menghitung future value total harga saham. Future value total harga saham diperoleh dengan menjumlahkan harga saham di akhir tahun ke-10 masa depan dengan akumulasi dividen selama 10 tahun di masa depan yang dapat kita lihat di tahap keempat. Tahap ketujuh yaitu menghitung tingkat imbal hasil atau R. Untuk menentukan tingkat imbal hasil yang diharapkan, digunakan asumsi tingkat imbal hasil atau required rate of return. Untuk menghitung tingkat imbal hasil dilakukan dengan cara menjumlahkan antara return investasi bebas risiko terhadap risk premium. Tahap ke-8 yaitu menghitung present value. Untuk menghitung present value dilakukan dengan cara membagi future value dengan 1 plus R pangkat N. Future value didapat di tahap ke-6 dan R didapat di tahap ke-7. Tahap terakhir atau tahap ke-9 yaitu menghitung MOS. MOS atau Margin of Safety merupakan batas keamanan untuk meminimalisir kerugian. Menghitung MOS dilakukan dengan cara mengurangi nilai intrinsic value yang dapat dilihat di tahap ke-8, dikurangi dengan harga saham saat ini, lalu dibagi dengan intrinsic value, setelah itu dikali dengan 100%. Pastikan bahwa MOS perusahaan tersebut telah terpenuhi minimal sebanyak 30%. Tahap terakhir yaitu dengan membandingkan jumlah pendapatan dengan jumlah hutang perusahaan. Jika dilihat, dalam 5 tahun terakhir, pendapatan perusahaan tersebut telah mengalami peningkatan. Namun, sempat terjadi penurunan di tahun 2020. Hal ini dikarenakan saat itu terjadi pandemi. Sementara itu, jika kita lihat dari segi hutang, jumlah rata-ratanya tidak melebihi total pendapatan. Itu artinya perusahaan ini memiliki kondisi keuangan yang baik. Sekarang kita akan bandingkan perusahaan Surya Pertiwi Tbk atau SPTO dengan perusahaan lainnya yaitu perusahaan Catur Sentosa Adiprana Tbk atau CSAP. Perusahaan Catur Sentosa Adiprana Tbk atau CSAP bergerak di bidang perdagangan barang industri khususnya bahan bangunan dan barang konsumsi. Perusahaan ini didirikan pada tanggal 31 Desember tahun 1983 dan mulai beroperasi secara komersial pada tahun 1983. Perusahaan Buana Tata Adi Sentosa adalah entitas induk perusahaan dan juga merupakan entitas induk utama perusahaan dan anak perusahaan. Perusahaan CSAP mulai menjual sahamnya di publik pada tanggal 12 Desember 2007 dengan total saham penawaran sebanyak 600 juta lembar dan total saham terdaftar sebanyak 2.535.037.800. Harga penawaran saat itu adalah sebesar Rp200 per lembar saham. Kini, harga saham CSAP telah mencapai Rp780 per lembar saham. Pertama, kita akan membandingkan rasio ROE. Ditinjau dari nilai standar ROE yang baik, yaitu harus di atas nilai 10%. Jika nilai tersebut di atas 10%, berarti nilai ROE dapat dikategorikan baik. Juga sebaliknya, jika nilai ROE berada di bawah 10%,
Berarti nilai ROE tersebut dapat dikategorikan tidak baik. Dalam hal ini, CSAP menunjukkan nilai ROE yang lebih tinggi dibandingkan SPTO, yaitu sebesar 10%. Selanjutnya, saya akan membandingkan rasio DER. Berapa sih rasio DER yang baik? Rasio atau nilai DER yang baik ialah di bawah 100% atau di bawah 1. Maka, kondisi perusahaan masuk dalam kategori sehat atau baik. Penyebabnya, jika perusahaan mengalami gagal bayar, maka ekuitas perusahaan terbukti mampu membayar utang-utangnya. Artinya, semakin kecil nilai DER, maka semakin baik. Dalam hal ini, SPTO memiliki nilai DER yang lebih kecil daripada CSAP, yaitu sebesar 0,55 kali. Selanjutnya, yaitu dividend yield. Investor dianjurkan untuk mencari saham dengan nilai dividend yield yang besar. Semakin besar dividend yield, maka artinya perusahaan memiliki kestabilan laba bersih yang tinggi. Sebaliknya, jika nilai dividend yield kecil, maka perusahaan tidak memiliki kestabilan laba bersih. Investor dianjurkan memilih saham dengan dividend yield minimal 3%. Dalam hal ini, SPTO memiliki nilai dividend yield yang lebih tinggi dibandingkan CSAP, yaitu sebesar 8,26%. Selanjutnya yaitu ada IPS. Untuk IPS, cari IPS yang tumbuh dari waktu ke waktu atau menunjukkan tren positif. IPS yang menanjak menunjukkan perusahaan tumbuh dengan baik. Dan kemungkinan laba serta penjualan perusahaan juga naik. Sebaliknya, perusahaan yang menunjukkan IPS turun, kemungkinan laba dan penjualannya juga turun. Dalam hal ini, nilai CSAP menunjukkan nilai IPS yang lebih tinggi dibandingkan SPTO, yaitu sebesar 50,02. Selanjutnya yaitu ada PER. Berapa sih nilai PER yang baik? Semakin tinggi nilai PER dari suatu perusahaan, semakin optimis pula pasar memandang prospek masa depan perekonomian. Dan sebaliknya, semakin rendah nilai PER, maka pasar semakin merasa cemas dan pesimis mengenai masa depan perekonomian. Umumnya, nilai PER 10 kali dianggap murah, sedangkan nilai PER di atas 20 kali dianggap mahal. Dalam hal ini, CSAP memiliki nilai PER yang lebih tinggi, yaitu sebesar 15,99 kali dibanding SPTO. Selanjutnya, saya akan membandingkan rasio PBV atau Price to Book Value. Semakin tinggi rasio PBV suatu perusahaan, berarti semakin tinggi pula kepercayaan pasar akan prospek perusahaan tersebut. Sehingga, semakin tinggi rasio PBV suatu perusahaan akan berakibat pada meningkatnya harga saham suatu perusahaan. Dalam hal ini, CSAP memiliki nilai PBV yang lebih tinggi, yaitu sebesar 1,6 kali dibandingkan dengan SPTO. Dari sini dapat kita simpulkan bahwa nilai skor CSAP lebih unggul dibandingkan SPTO. Namun seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa kita dianjurkan untuk memilih perusahaan dengan nilai dividend yield yang tinggi. Perusahaan dengan nilai dividend yield yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan tersebut memiliki kestabilan laba bersih yang juga tinggi.